fleksibel yang bisa dikerjakan oleh siapa saja dan di mana saja, bahkan oleh orang sibuk sekalipun, asal punya tekad, kemauan yang keras, konsisten serta disiplin. NASA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa. Sekarang buat NASA. Nusantara yang sudah berkenan untuk mengundang saya ke sini agar saya bercerita tentang pengalaman hidup saya selama menekuni bisnis NASA. Saya akan perkenalan diri dulu, nggih. Nggih, ngono lho dijawab. Saking terpukaunya. Oh ya, Bapak Ibu saya memang fokus kaget. Ini piye Mas Lenso? Ya belum langsung. Oke. Saya akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Edi Saraswati Lipurentias. Karena kepanjangan ini kalau di ijazah bolak-balik ini ya. Jadi saya singkat Elizabeth Saraswati. Nah, banyak yang salah sangka dengan nama saya. Ada yang bilang saya Chinese padahal bukan. Ada yang bilang saya sudah kaya dari dulu. Karena saya pernah mendengar celetukan dari salah satu mitra kita, termasuk sahabat saya sendiri yang tidak percaya kalau saya itu hidupnya sederhana dari dulu. Ya, enak Mbak Elizabeth bisa bilang seperti ini, ada di posisi seperti ini karena memang sudah kaya dari dulu. Nah, itu salah. Jadi nama saya ini adalah pemberian dari kakek saya. Jadi kakek saya itu dulunya sawahnya luas, tapi saya kurang tahu kenapa dulu itu, karena saya masih kecil juga ada ikut campur ya. Akhirnya sawahnya itu banyak yang dijual, tinggal satu petak sawah dan itu diwariskan kepada bapak saya. Jadi bapak saya itu adalah seorang petani dengan satu petak sawah. Nah, karena kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, akhirnya bapak saya beternak, menjadi petani cacing, kok petani, pencari cacing sutra di sungai. Nah, jadi ibu saya yang mengayak, bapak saya yang nyari. Saya ikutan nyari di sungai, jebur kayak gitu. Nah, tapi begini Bapak Ibu, menjadi orang yang kehidupannya kekurangan itu memang tidak enak ya. Tidak dianggap, tidak di digape apa bahasa Indonesianya itu, nggak diremehkan. Kemudian pernah suatu ketika ada saudara saya, kan saya menginap di rumahnya saudara, terus kemudian saudara saya kehilangan uang. Nah, yang dituduh siapa? Ya, yang jelas yang kekurangan. Jadi hidup dengan kekurangan itu tidak enak. Tapi bapak saya dan ibu saya
bercita-cita itu ingin agar anaknya itu pendidikannya lebih tinggi daripada kedua orang tua saya. Nah, sehingga kita itu mencoba kemarin itu sekolah lewat jalur tidak mampu. Tidak ada yang percaya sekolahnya namanya Elizabeth kok tidak mampu, akhirnya ditolak pakai jalur tidak mampu itu, kemudian pakai jalur lah ya beneran ini nggak ada yang percaya. Nah kemudian akhirnya saya pakai beasiswa prestasi dari mulai SD, SMP sampai dengan kuliah semester pertama itu saya pakai jalur prestasi. Jadi untuk biaya hidup, kemudian biaya pendidikan itu semuanya ditanggung oleh negara. Nah, tahun kedua ini adalah tahun terberat bagi saya dan keluarga saya. Kenapa? Di tahun kedua ini beasiswa saya terputus. Jadi pinternya nyusut banget. Loh, ini cerita sedih diguyu malah. Tiga. Oh iya, loh biasanya MTS kan nangis-nangis gitu Pak. Lagi digigis terus. IPK itu 3,25. Nah, saya itu 3,1. Gak keterima akhirnya. Nah, terus kemudian beasiswa diputus, saya mengajukan jalur tidak mampu. Oh ini persisnya gak percaya. Belum survei padahal. Belum survei didelok tekan nama Elizabeth. Gak percaya. Akhirnya nggak dapat. Nah, nggak dapat juga. Nah, kemudian bersamaan dengan itu pula ibu saya sakit keras dan mengharuskan operasi, membutuhkan biaya puluhan juta. Dan adik saya masuk ke SMA. Nah, mau nggak mau kan bapak saya harus menjual satu petak sawahnya itu tadi untuk kebutuhan kuliah saya sama operasi itu tadi. Nah, di sini agar saya tetap kuliah, ibu saya sama adik saya itu mengalah. Ibu saya itu ikut agen seperti panti jompo ya untuk merawat orang-orang tua. Nah, kemudian adik saya dititipkan ke panti asuhan. Saya kira di panti asuhan kan hanya untuk yatim piatu, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu. Di situ untuk orang yang kekurangan pun bisa. Di daerah Gebang, mungkin Mas Adi tahu ya, di daerah Gebang di panti asuhan seperti itu. Nah, saya pikir dengan dititipkan ke panti asuhan itu kan untuk biaya hidup sama pendidikan memang gratis, tetapi ada harga harus dibayar. Karena ternyata di sana adik saya juga merawat orang jompo yang lumpuh, yang sakit. Terus kemudian saya kalau ingat, oh nggak boleh nangis ya. Saya ternyata sampai mohon maaf membersihkan kotoran, dan di situ adik saya juga berkorban untuk saya agar saya tetap kuliah, gitu ya. Kemudian itu terjadi sampai saya lulus kuliah di tahun 2009. Nah, kemudian di tahun 2009 saya lulus kuliah, kemudian saya diterima di salah satu SMP swasta, di SMP Kristen waktu itu. Saya kemudian menikah dengan seorang laki-laki, ya, suami saya, Nanang Haryadi, 2009. Suami saya seorang guru honorer di SD. Mungkin Bapak Ibu tahu deh kalau honorer itu per 3 bulan sekali 50.000 per bulan, jadi 3 bulan sekali 150.000. Saya sama suami sama-sama honorer, jadi juga kekurangan. Pernah suatu ketika, ini sebelahnya ya, ini kenang-kenangan bagi saya. Waktu itu saya sarapan dari rumah, kemudian siang saya ingin makan siang di sekolah karena waktu itu sampai sore. Akhirnya saya itu nggak punya uang. Nah, ini tempat pengamen, tempat uang receh untuk pengamen yang disimpan oleh mertua saya. Jadi saya ambil waktu itu 100, 200, jarang ada 1000, paling 500. Saya kumpulkan tiap hari. Paling batinnya mertua saya ini sesuai kok entek. Ini termasuk pencurian apa bukan ya? Ini cerita sedih Bapak Ibu jenengan harusnya nangis. Saya benar-benar gak punya uang waktu itu. Nah,
Tuhan saya diterima di tahun 2009. 1 orang dari 500 orang terdaftar. Dan saya ditempatkan di salah satu SMK. Kemudian bapak saya sudah titip ke saya, Lis, karena kamu itu sudah PNS, titip adikmu bantu untuk biaya SMA-nya sama perkuliahannya. Beres Pak. Aku tes PNS ini. Sepulang dari tes itu rasanya jalan itu terang sekali. Kenapa? Masa depan saya itu sudah cerah. Inilah harapan saya selama ini. Inilah cita-cita saya. Saya sudah berhasil menjadi seorang PNS. Saya senang. Pak, ibu kon boleh Pak. Gak usah kerja-kerja, gak usah kerja-kerja. Adik sudah dikoskan saja, gak usah di panti asuhan. Saya sudah PNS sekarang. Saya bilang seperti itu berdoa. Terima gaji pertama. CPNS waktu itu. CPNS kan 75% ya. Bagi pos 1. Loh, gak cukup. Gak nih. Duh, maklum masih CPNS. Belum cukup. Akhirnya PNS, gaji full 100%. Saya membiayai kosnya adik saya, perkuliahannya, kehidupan saya sendiri. Saya juga kirimkan ke orang tua. Gak cukup mati. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Gali lubang, tutup lubang. Nah, jadi gaji itu nggak sampai tanggal 20 itu sudah habis. Tanggal 20 sampai tanggal 30 ngebon. Saya ada koperasi guru. Begitu seterusnya, gali lubang, tutup lubang. Nah, akhirnya kan bunga kalau di koperasi itu kan lebih besar ya daripada bunga di BRI. Nggak kok tahu. Pengalaman ini. Nah, jadi akhirnya ini harus saya lunasi. Nah, akhirnya setelah itu saya itu kasihan kepada SK saya biar tidak dimakan rayap, biar tidak banjir. Saya sekolahkan S2 8 tahun. Nah, kemudian saya sekolahkan selama 8 tahun. Nah, koperasi, hutang di koperasi lunas. Ya. Pindah. Namanya gaji PNS sudah minus ya kan? Kalau SK ditaruh bank kan langsung dipotong. Ya otomatis kan langsung minus. Biasanya tanggal 20 itu sudah habis, sekarang tanggal 10 sudah habis. Waduh belah. Akhirnya ini gimana ini, masa terus-terusan seperti ini? Akhirnya saya sama suami itu sudah bisnis sembarang kalir ya, lele, kemudian semangka, melon dan lain sebagainya, tapi belum berhasil. Saya juga mencoba jualan pulsa, batinnya sewu diutang bisa bayar gajiannya. Walah gak muter bener. Dompet, tas, baju dan lain sebagainya itu sudah kami coba semua. Untungnya dikit, banyak diutang orang tetap. Jadi akhirnya nggak muter. Nah, terus kemudian di 2013 saya kenalan dengan bisnis yang luar biasa. Ceritanya seperti ini. Saya kan lagi program hamil sama suami saya, 5 tahun pernikahan. Sudah berbagai macam cara kita coba, baik cara medis maupun non medis. Medis itu USG, HSG. HSG yang dimasukin cairan agar melihat tuba falopinya itu tersumbat atau enggak itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sakit sekali itu. Terus kemudian suntik subur, yang subur badan saya, rahim saya enggak. Dan kan minumnya kan vitamin E terus itu, karena makan makan terus kan enak makan. Kemudian sampai cara non medis. Nah, sama orang tua zaman dulu sama mertua, curi popok. 5 tahun saya nyuri popok Bapak Ibu. Anak saya kalau lahir ini lumayan sudah lengkap popoknya. Duso Pak. Ya tapi ya saya lakukan. Nginjak kakinya orang hamil. Atau Mbak Catin hamil saya injak ini ya. Loh kan iya kan mitosnya seperti itu. Nular nginjak kakinya orang hamil. Semua saya lakukan.
Bahkan sampai saya ke orang pinter waktu itu, mohon maaf jenenge pikiran sudah judet ya, disuruh ngambil kelapa gading warna kuning yang hadap ke selatan, gak oleh dipakai galak, dipenek sama suami saya, tidak boleh jatuh. Itu semua sudah saya turuti, tetapi namanya Tuhan belum memberikan jawaban ya. Akhirnya saya lihat iklan NCE di beranda saya. Nah, 270.000 waktu itu, belum punya uang, saya nabung, mahal dulu. Nah, terus kemudian saya nabung, akhirnya setelah saya terima NCF-nya, saya sudah punya uang, saya beli dan saya pakai. Mohon maaf ini saya cerita jorok tetapi kesaksian ya. 2 minggu pertama sampai 1 bulan pertama keluar kotoran seperti ini. Warnanya itu seperti ampela daging merah. Nah, kemudian ada yang bentuknya seperti gaji juga. Itu 1 bulan seperti itu terus. Jadi saya pikir, oh ini ya yang menghambat sperma menuju sel telur. Jadi mungkin sperma itu sudah lepas duluan, lemas maksudnya, sebelum menuju sel telur. Jadi akhirnya mati duluan. Akhirnya setelah itu bersih, puji Tuhan, di 3 bulan kemudian saya hamil. Ini anak pertama saya. Tepuk tangan buat kita Ega. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan hasil, akhirnya saya bercerita-cerita di beranda saya. Tapi ceritanya saya ini ke orang-orang tertarget. Bagaimana caranya? Saya masuk ke grup-grup promil. Aku ingin hamil, ingin cepat hamil. Itu semua orangnya saya add. Saya nggak promo di situ karena itu attitude ya. Itu grupnya orang, kita harus tahu etika. Saya bilang, saya posting status, semoga bunda-bunda pejuang garis 2 segera mendapat momongan. Status yang paling banyak mendapat komenan status apa? Doa. Amin 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 amin. Sing amin amin saya add. Saya ajak berteman. Berarti dia adalah pejuang garis 2. Saya berteman dengan saya add, kemudian saya bercerita di beranda saya, kesaksian tentang saya sudah menghasilkan 1 orang. Menghasilkan maksudnya hasil dari kristal itu tadi yang 1 orang anak. Nah ini anak saya waktu bungkus-bungkus. Jadi akhirnya semua itu banyak yang tertarik. Di sini Bapak Ibu, saya berperan bukan sebagai seller tetapi sebagai konsultan. Maksudnya bagaimana? Saya benar-benar mempelajari apa itu anatomi uterus atau rahim, bagaimana, apa saja produk-produk yang menyebabkan kehamilan, komposisi alami di bahan-bahannya kristal itu apa saja yang menyebabkan kehamilan. Saya itu benar-benar mempelajari secara detail. Dengan mempelajari produk, knowledge secara detail, kita kan bisa memberikan informasi secara akurat kepada calon customer. Calon customer percaya ke kita juga semakin percaya diri. Nah, jadi saya menempatkan sebagai customer, konsultan. Nah, ini adalah magic moment pertama saya di NASA. Saya akan cerita sedikit tentang pendidikan. Akhirnya yang terinspirasi oleh cerita saya di Facebook tadi itu, di beranda Facebook, banyak yang beli. Mitra yang bergabung juga banyak melalui pintu konsumen itu tadi, tapi saya tidak bisa mengkoordinir. Ya karena saya tidak tahu cara mengkoordinirnya bagaimana. Pokoknya lek kowe gabung, ya, lek jenengan gabung, cerita. Nah, akhirnya banyak, tetapi ya ada yang merotol, kemudian ada yang datang lagi merotol lagi, begitu terus tambal sulam terus. Nah, kemudian waktu itu tahun 2018 saya diajak ke pertemuan. Waktu itu saya bersama donden saya nyewa sopir sama mobil dari Situbondo. Saya berangkat ke NGO pertama kali di Malang yang diadakan oleh upline saya Pak Rudi Harisusilo. Nah, saya masuk ke ruangan sampai jam 12. Iki acara apa sih? Keplak ket mau didik dikeplok. Yes. Bengok ketemu ini. Ini bingung iki acara apa? Saya nggak terasa
saya pulang. Mulai ayam, aduh. Gimana cara pamitnya? Saya yang pamit. Waktu itu akhirnya saya izin ke Pak Imam Syaroni. Pak Imam, saya izin pulang duluan. Bapaknya driver saya meninggal dunia. Mereka juga diguyu tuh Solo. Apakah meninggal dunia? Beneran, tapi 1 tahun yang lalu. Ini saya diajari murid saya. Murid saya nggak masuk, alasannya neneknya meninggal. Saya cek ke orang tuanya 2 tahun yang lalu. Peringatan dulu. Nah, loh, ini kalau Pak Imam peka, ini 2 kalimat yang berbeda yang tidak ada korelasinya. Pak Imam, saya izin pulang, titik. Ya kan? Bapaknya driver saya meninggal dunia, titik. Saya udah bilang itu alasannya. Ya kan? Mohon maaf Pak Imam saya. Saya belum tersentuh dengan pendidikan itu. Berkali-kali habis itu ikut KDI juga belum tersentuh. Nah, akhirnya ada KDI lagi yang diadakan oleh Bapak Agus Widianto waktu itu tahun 2018 di Batu Malang. Saya berangkat dari Surabaya diklat 3 hari 3 malam langsung menuju ke Batu Malang. Jenenge geger kok kesel ya. Habis itu pembukaan saya ikut Pak Agus itu pembukaan. Malamnya saya tidur. Acara sore malam saya tidur. Nah, ada downline saya 1 kamar. Ben, kebetulan ini downline saya adalah sahabat saya ya. Jadi menegur saya juga dengan seperti seorang sahabat gitu. Ben, ayo kamu kalau misalkan ikut. Kowe ngerti aku, Ben. Cepat apa? Kowe ngerti aku, Ben. Nah, 3 dino geger kesel iki. 3 dino 3 bengi aku longgo terus. Nah, sekarang masa mau duduk lagi saya bilang gitu. Lah terus kamu kesini ngapain? Ya tidur saya bilang gitu. Wes, kamu berangkat nanti aku cerita nono. Dasar atlet turu ya saya terima. Ya memang seperti itulah. Akhirnya besoknya hari kedua saya duduk. Nah, mendengarkan materi. Waktu itu yang menyampaikan materi Pak Ali. Pak Ali memang tidak teriak-teriak seperti kita motivator ya. Kalem tapi jep gitu. Bapak Ibu, kenapa kita harus hadir di pertemuan? Karena untuk membekali diri kita sendiri. Kalau kita punya bekal, kita punya materi yang diberikan kepada mitra kita. Kalau kita nggak ikut pertemuan, materi apa yang diberikan kepada donen-donen kita? Iya ya, kalau gitu. Oh iya ya, tambahin lagi. Donen itu yang ikut ke pertemuan itu nanti akan menjadi mandiri, akan termotivasi oleh pemateri, oleh upline, oleh leader, oleh bahkan suasana itu sendiri. Nah, terus kemudian kita tidak perlu berteriak-teriak. Akhirnya Pak Ali bertanya lagi, susah mana menjadi usungtor apa motivator? Motivator Pak, berarti siap menjadi usungtor? Siap Pak. Terus kemudian kalau bayangkan kalau satu ruangan ini adalah downline Anda, saya merem, kagak keturun, merem, kemudian membayangkan, iya juga ya. Kalau satu ruangan ini adalah downline kita akan mempunyai downline yang sefrekuensi dengan kita. Kalau mitra itu tidak ikut pendidikan, lebih susah sebenarnya, lebih susahnya mengajak downline ke pertemuan, lebih susah apabila mitra kita tidak sefrekuensi dengan kita. Oh ya benar. Nah, ditambahi sama Pak Agus gitu. Ketika Anda itu sudah bergabung dengan NASA, Anda sudah berkenalan dengan mitra baru, Anda sudah akad. Selamat bergabung bersama NASA, akan saya bersamai sampai sukses. Itulah tanggung jawab upline. Jangan nekat ikut nih. Iya ketemu aku. Kemudian ditambah lagi sama Pak Ali. Kita sebagai upline itu menerapkan pola kepemimpinannya Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sing tulodo, ing
kita memberikan contoh, di tengah kita mewarnai dan membersamai, di belakang kita memberikan motivasi. Tulodomu turu katanya. Akhirnya saya sampai ini 2 orang ini yang saya ajak ke Batu sama ke Malang ini sekarang susah banget diajak pertemuan, enak ya rasanya. Jadi saya sejak saat itu berhati-hati dengan duplikasi. Saya pernah di Malaysia online saya gara-gara seperti ini. Delokan mitra ini, anak ini lulusan pondok, arek meneng terus ada di koyok ini. Loh, memangnya kenapa? Saya lihat di FB-nya, dia jadi ular-ularan langit bumi bersaksi. Saya ingat saya pernah membuat video itu diduplikasi oleh mitra saya semua. Nah, ini ada dari Madura juga, ada yang naik sandal, ada yang naik baskom, ada yang naik naga. Akhirnya saya berhati-hati banget dengan yang namanya duplikasi. Ada yang nawari saya bisnis konvensional, kalau itu diharuskan diupload di Facebook, mohon maaf saya nggak dulu. Karena yang jelek-jelek itu ditiru sama mitra kita, saya nggak mau seperti itu. Biarkan kita itu fokus di bisnisnya. Nah, jadi itulah magic moment Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu mengisi grup, nggak ada yang reken, mengajak pertemuan, nggak ada yang menggubris. Jangan pernah bosan-bosan untuk mengajak downline pertemuan atau mengisi grup, karena kita tidak tahu kapan mereka tersentuh oleh materi dan pertemuan yang mana. Yes, Dan ini karena sudah gini-gini ya, ini komunitas yang nyaman. Saya akhirnya membentuk komunitas yang nyaman bersama NASA. Ini pencapaian lanjut bisnis aja, NASA. nggak apa-apa. Nah, akhirnya sudah saya tebus setelah berapa tahun itu? 3 tahunan. Setelah 3 tahun di bisnis NASA yang ternyata disepelekan oleh banyak orang. Nah, itu kegiatan saya sebagai seorang guru. Saya ngajar 30 jam per minggu, ditambah kepala perpus 12 jam, bendahara humas, dan ketua BKK. Mumet. Ya, kalau dilihat aktivitasnya memang seperti itu. Dan saya seorang ibu rumah tangga tanpa ART. Ya, kok dikira tanpa ART? Wah, Mbak Elizabeth, enggak, saya tidak tanpa ART. Nah, saya setiap seminggu sekali dinas ke luar kota untuk MOU dengan beberapa perusahaan dan instansi untuk menitipkan alumni sama anak-anak magang. Jadi di sini kalau saya nggak ngajar juga bukan enak-enak, maksudnya saya sedang dinas di luar. Nah, bagaimana cara saya mengelola waktu atau memanajemen waktu? Di sini saya menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau ibu rumah tangga mulai dari pagi sampai malam, kapan waktu tersisa untuk NASA? Tersisa berarti malam hari, saat anak sudah tidur, kemudian saat pekerjaan sudah selesai, malam pun kadang diganggu sama suami ya. Nah, kalau malam itu waktu tersisa buat apa? Maksudnya di situ trafficnya lemah kalau untuk online. Yang di prospek juga sudah tidur, kemudian calon konsumen juga sudah tidur. Jadi saya itu menyisihkan, ada waktu khusus saya untuk mengerjakan bisnis NASA. Hal yang paling penting tidak boleh dikalahkan oleh yang kurang penting. Apakah Mbak Elizabeth tidak suka drakor? Suka, tetapi saya berpikir lagi, satu episode yang saya tonton, drakor yang saya tonton, sudah melewatkan berapa daftar nama, berapa puluh daftar nama. Dari TikTok yang saya scroll selama 1 jam yang tidak ada gunanya itu, sudah berapa banyak mitra yang terbengkalai yang tidak saya follow up. Jadi akhirnya saya berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang kurang efektif seperti itu. Jadi akhirnya benar-benar saya prioritaskan bisnis NASA. Disiplin adalah kunci. Nah, bagaimana caranya agar disiplin? Kalau mungkin Bapak Ibu pernah saat jadwal sholat malam tahajud ya, jam 2 pagi, kalau kesusahan kan pakai alarm ya. Dengan seiring berjalannya waktu setiap hari, akhirnya tanpa alarm kan sudah bisa sendiri. Pertamanya kan memang susah, nah tapi akhirnya lama-lama bisa, ya kan? Begitu juga dengan ini, saya pakai aplikasi namanya Galaram. Saya download di Play Store. Saya di situ benar-benar saya jam 12 saya ngapain, setengah 7 malam saya ngapain, di situ ada semua. Saya membuat story bersambung, saya harus memberikan materi, itu sebenarnya
ada sampai bawah. Ya, jadi ini untuk memanajemen waktu saya. Jadi kalau misalkan sudah pas waktunya ini, oh oke, ini waktunya saya mengerjakan ini. Itu sudah ada semua di situ. Jadi akhirnya sekarang tanpa aplikasi ini saya sudah terbiasa sendiri. Paksa bisa terbiasa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya itu membuat suatu aset digital. Ya, ini grup EBI Mitra Nasal Berpijar. Puji Tuhan sekarang anggotanya sudah 12.400-an dari yang beberapa orang, kemudian faktor kali sampai menjadi 12.000. Di sini panduannya saya lengkapi. Kenapa? Karena saya sadar saya itu tidak bisa mempunyai waktu yang banyak. Kalau Bapak Ibu bisa keluar menemani downline-nya tuh in one, saya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu bisa 3-way call dengan waktu yang lama, saya tidak bisa karena saya harus mengajar. Misalkan ada downline minta menjelaskan, Bu, minta tolong dong jelaskan langkah awal memulai bisnis NASA bagaimana. Saya tagkan di video ini, kemudian saya suruh tonton. Dan itu sampai situ. Kemudian ada lagi kalong, ini kalong setiap satu minggu sekali, durasinya 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena mitra biasanya kan kurang suka menonton video lama, kalau yang niat beneran baru itu ya. Nah, sikap ini kumpulan materinya Pak Ali. Sikapnya Pak Ali, magic moment itu dari diamond semuanya. Sapa mitra dan teknik closing. Kenapa sapa mitra? Karena mitra-mitra di luar Jawa itu ternyata insecure dengan mitra-mitra di Jawa. Jadi akhirnya kita buat seperti ini biar mereka termotivasi. Oh, ini yang di luar Jawa juga bisa. Nah, seperti itu. Sama teknik closing. Nah, kolam prospek ini videonya saya buat sendiri. Ini ada anggotanya 5.000 orang, ini calon member. Ini memang kolam khusus untuk calon member yang ingin bergabung bersama NASA tetapi belum tersentuh. Nah, di situ nanti ada RTS dari stokis-stokis yang sudah sukses. Dan kalau misalkan karena saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, akhirnya saya tag di video ini, baru kemudian semua itu di follow up secara personal. Meskipun alat kita lengkap, bisnis network market itu harus ada personal touch atau pendekatan personal. Di Telegram juga ada. Kemudian saya juga membuat agenda harian yang isinya itu adalah 7 kebiasaan distributor inti sudah masuk ke sini semua. Jadi ini 30 hari, katanya Pak Hana tadi membentuk kebiasaan baik, jadi akhirnya saya buat seperti ini untuk saya sendiri sebenarnya. Tetapi karena saya pikir mitra-mitra saya juga butuh, akhirnya saya cetak untuk ke banyak orang. Kok ribet ya? Apakah ada cara yang lebih mudah? Ada. Bootcamp. Nah, tepuk tangan buat Pak Ali yang sudah melakukan bootcamp. Tinggal masukkan downline kita, nanti Pak Ali yang mengisi dan membimbing sendiri. Bapak Ibu, satu pesan dari saya sebelum saya akhiri, dan tadi sudah dikode-kode, nasib itu bisa dirubah asalkan kita mau berubah. Malas, takut, rasa tidak mampu adalah kesalahan di masa lalu, di alam bawah otak sadar kita. Butuh waktu dan kemauan yang kuat untuk merubahnya. Yakini saja dulu, percaya saja dulu, pasti semua bisa berubah. Disinilah, di komunitas ini, di lingkungan yang berbeda ini, Anda akan mendapatkan energi yang luar biasa. Anda akan mendapatkan semangat yang luar biasa. Anda akan mendapatkan keyakinan yang kuat. Di tempat inilah Anda akan dihargai, merasa lebih berharga, didukung. Dan disinilah awal mula nasib Anda bisa berubah, asalkan Anda mau memperjuangkannya. Dan pada akhirnya perubahan dalam hidup Anda itu akan terjadi apabila Anda sendiri yang merubahnya. Orang sukses menyadari pentingnya waktu ini dan membuat mereka sukses. Kita punya 24 jam yang sama. Saya yang sibuk bekerja bisa, pasti Anda jauh lebih bisa. Berjuanglah mungkin di awal 3-5 tahun dan kemudian Anda mendapatkan kenyamanan yang bisa dinikmati di hari tua, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Selamat berjuang. Mohon maaf bisa ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.